Bismillahirrahmanirrahim. Mabadu, selamat pagi anak-anak yang Bapak cintai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu siap untuk belajar ya. Ya, Bapak harapkan kalian sudah sholat subuh. Siapa yang tadi bangunnya kesiangan? Ayo siapa? Nah, kalau anak soleh nggak boleh kesiangan ya, harus sholat subuh ya. Siapa yang bangun tidurnya nggak dirapin lagi tempat bobonya, ketahuan deh ya. Oke ya, terima kasih anak-anak ya. Kalau pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang Nabi Saleh yang berani ya, kalian juga bisa menyimaknya di YouTube ya. Yang mana ya? Ya, yang ini nih ya. Yang ini nih, atau yang lainnya juga ada nih ya. Nah, kalian bisa lihat di YouTube ya. Itu selalu mengajak umatnya untuk menyembah Allah ya. Kata Nabi Saleh, "Hai umatku, ayo sholat ya." Emang sholat zaman dulu udah ada, Pak? Iya, sholat itu sudah ada dari zaman Nabi Adam, sudah ada sholat. Ya memang tata cara sholatnya tidak sama seperti kita ya. Contoh kayak waktu zaman Nabi Sulaiman, katanya sholatnya itu hanya berdiri saja, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Nah jadi sholat itu sudah ada dari zaman dahulunya. Nah, kemudian Nabi Soleh ini adalah terkenal sebagai orang yang pemberani ya. Apa anak-anak? Pemberani ya. Jadi Nabi Soleh itu nggak takut sekalipun diancam sama orang lain, diancam sama umatnya, kalau mau dibunuh atau mau disakiti, Nabi Soleh itu tidak takut ya. Jadi selalu memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik, dengan cara diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Nah, jadi kalau adik-adik ya mau minta apa ke orang tuanya, ya harus bicara dulu sama mamanya sama ayahnya. Mama, ayah, aku punya cita-cita loh. Cita-cita apa, Dede? Aku pengen jadi insinyur. Wow, hebat. Nah, kalau Dede pengen jadi insinyur, maka harus belajar yang baik, mengaji, sholat ya, bantu ayah, bantu mama, seperti itu ya. Jadi harus konfirmasi, harus bertanya, harus bilang ke ayah sama mamanya. Itu namanya musyawarah. Kemudian dalam sikapku, ayah kemarin sudah dijelaskan kan sama bapak, kita harus selalu berani berbuat benar ya. Dalam artian kalau kita berbuat baik ya kita bilang itu baik ya. Tapi kalau mamanya ternyata hari ini saya salah, mama maaf ya, Dede tadi salah, kesiangan bangunnya. Oh iya, pasti mamanya pasti mama maafin. Oh mama maaf ya, tadi saya terlambat berangkat sekolahnya. Pasti mamanya maafin ya. Bapak gurunya, ibu gurunya juga memaafkan ya. Kalau kita berkata benar, berarti kalau kita berkata benar seperti tadi, itu adalah sikap pemberani ya. Siap anak-anak? Oke. Nah kemudian ini ada kolom ini ya, ayah, ibu ya, bunda, tolong bantu putra putrinya untuk menuliskan ini bentuk seperti ini di buku tulis ya, kalau yang belum ya. Kemudian putra putrinya, kalau yang belum bisa nulis tolong bantu menulis ya, tapi jangan ditulisin mama ya. Bantu menulis ya. Biarin sekalipun tulisnya jelek ya, nggak bisa dibaca nggak apa-apa ya. Yang penting hasil kerja putra putrinya. Nanti akan ketahuan kalau tulisannya bagus ya, itu akan ketahuan ya, karena ada CCTV-nya. Kemudian nanti diisi oleh putra putrinya ya, di senternya seperti ini.
di sini ya. Aku berani berkata benar, kalau iya contreng. Tapi kalau masih penakut, ya contreng ini ya. Aku berani menjauhi sifat-sifat yang buruk, ya, nggak pernah berbohong, ya, ini contreng ini, dan seterusnya ya. Kemudian ini juga ya, ayah, bunda, mama ya, tolong yang ini dijawab ya. Kalau kemarin belum ya, kalau sudah ya jangan diulangin ya. Nah itu untuk yang Nabi Saleh yang kemarin ya. Kemudian kita melanjut ke yang B. Di sini yang B ada tentang berani bertanya, itu tentang kisah Nabi Muhammad ya. Nah di YouTube juga banyak ya, bisa kalian cari di sini, diketik aja kisah Nabi Muhammad, nanti akan keluar ya. Seperti ini contohnya. Nah itu banyak sekali anak-anak ya. Ya tinggal kalian pilih ya. Karena wajib itu kita harus laksanakan, kecuali sunnah. Nah kalau sunnah kan ada wajib, ada sunnah ya. Jadi perlu diketahui oleh adik-adik semua, hukum dalam Islam itu ada lima ya. Hukum dalam agama Islam itu ada 5: wajib, sunnah ya, apalagi mubah, apalagi ya, kalian cari sendiri ya. Ya kalian teruskan itu. Mama, ayah bantu tolong ya. Nah untuk pembelajaran kalian boleh kalian cari dari YouTube, dari Google juga bisa ya. Nah jadi namanya wajib ya, kalau kita nggak laksanakan pasti berdosa, kecuali sunnah, kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau nggak dilaksanakan ya memang tidak berdosa ya. Nah, jadi bagi muslim laki-laki ataupun orang Islam laki-laki dan perempuan itu wajib menuntut ilmu. Jadi kalau kita nggak belajar, nggak ngaji, nggak tahu tata cara sholat, nggak tahu cara baca Al-Quran, maka itu berdosa ya. Memang kalian belum mendapat dosa ya, tapi orang tua kalian akan mendapat dosa kalau kalian tidak mau belajar, seperti itu ya. Menuntut ilmu itu untuk supaya jadi apa sih Pak? Ya supaya kita menjadi orang pandai. Kalau orang pandai itu tidak mudah ditipu oleh orang. Kalau orang pandai itu pasti masuk surga. Masih Pak? Oh kalian belum tahu, Nabi Muhammad itu pinter loh. Masa sih Pak? Emang Bapak tahu? Nah kita baca sejarahnya. Nabi Muhammad itu pinter berdagang. Berarti kalau pinter berdagang berarti pinter matematika. Siapa ayo yang pinter berhitung? Siapa yang bisa menghitung 1 sampai 100? Hebat ya. Jadi kita wajib belajar ya, apalagi ilmu agama, ilmu umum pun kita wajib belajar ya. Nah, jadi orang-orang yang sedang belajar itu selalu mengikuti dan memperhatikan pelajaran dengan baik tuh ya. Jadi kalau kalian sedang belajar ya perhatikan, jangan ini lagi belajar kalian malah main ya. Disuruh belajar sama ayah sama mamahnya malah main ya. Nah itu jangan seperti itu namanya tidak baik ya. Nah kemudian juga berani bertanya. Nah jadi kalau saat kalian lagi belajar jangan diam aja. Ada bu guru datang ke rumah, siapa yang mau bertanya? Diam aja. Giliran bu guru sudah pulang, kalian tadi bu guru itu ngomong apa ya? Mama tadi dede nggak paham ya, kurang mengerti. Nah makanya kalian itu harus berani bertanya, karena semakin bertanya, semakin sering bertanya, ilmunya akan bertambah ya. Kayak Bapak nih, Bapak bisa listrik, bener listrik bisa Bapak, bisa apalagi ngobatin orang, baca resep dokter. Itu kalau kalian ke puskesmas, kalian ke rumah sakit, ke klinik, kan dapat resep dokter ya dari dokter itu. Nah Bapak bisa baca itu, sekalipun tidak tidak semuanya bisa ya dibaca oleh Bapak,
tapi setidaknya Bapak ngerti obatnya ini, kemudian gunanya untuk ini yang diberikan dokter ya. Bapak bisa. Kok Bapak bisa sih? Ya karena Bapak sering bertanya. Sama siapa, Pak? Sama siapa saja. Ya, dari buku. Kok tanya dari buku? Maksudnya membaca. Kalau kita membaca buku sama itu akhirnya kita bertanya. Kemudian di mana lagi pertanyaan, Pak? Dengan Bapak dan Ibu guru Bapak yang dulu waktu mengajarin Bapak ya. Ya. Dan seperti itu ya. Selain Bapak bisa beri listrik, kemudian obat-obatan, Bapak juga bisa mengaji. Kemudian Bapak juga bisa komputer ya. Nah, jadi Bapak juga bisa bongkar, pasang, servis mesin komputer dan lain sebagainya ya. Termasuk kalau ada orang yang kesurupan ya, Bapak pernah kejadian itu ya. Bapak percaya nggak percaya itu, tapi ternyata orangnya sembuh ya. Ya, yaitu memang semuanya adalah kuasa Allah ya. Nah, tapi itu Bapak dapatkan yaitu dari sering bertanya, baik bertanya secara langsung kepada orang atau melalui internet, atau bertanya kepada buku atau membaca. Siapa anak-anak untuk selalu membaca? Wah, hebat. Anak Bapak mau rajin membaca ya. Pak belum bisa bacanya. Ya, sedikit-sedikit ya. Kalian eja ya. Ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa, kemudian kalian sambung ya. Nah, mamah kalian kan tiap hari ngajarin ya, membantu. Terima kasih mamah ya. Mamah memang luar biasa ya. Ayah memang luar biasa, hebat ya. Mamah dan ayah di rumah adalah sebagai bapak ibu guru, perwakilan dari sekolah mama bapak ya, yang guru hebat. Terima kasih. Nah, kemudian anak-anak di sini ada lagu ya, judulnya Menuntut Ilmu ya. Siapa yang bisa menyanyikan? Ayo. Siapa yang bisa menyanyikan? Ya, silakan kalian bisa aja ya menyanyikannya, silakan ya. Ya kalaupun tidak bisa juga nggak apa-apa ya. Ini tidak wajib ya. Ini hanya hiburan saja ya. Contohnya begini ya. Yuk ayo kita bersama menuntut ilmu, ilmu agama dan pengetahuan. Cobalah lihat orang berilmu menjadi pandai dan berguna. Ya itu hanya contoh aja ya. Kalian nyanyikan yang lebih baik lagi ya di depan mama dan ayah kalian ya. Nggak usah direkam sayang ya, nggak usah direkam ya. Kalian nyanyikan aja, nggak usah direkam, nggak usah dikirim ke bapak ya. Pak, kok jelek amat suara bapak? Ya silahkan kalian boleh cari di Google di sini ya, contohnya ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian tugas kalian untuk di minggu kedua ini ya, masih di kotak-kotak yang ini ya. Mama, ayah, bunda ya, tolong buatkan ini putra putrinya kalau belum bisa ya. Di buku tulis saja ya sampai sini, dan juga yang ini ya, yang ini ayo berarti 1 2 3 4 5, tolong ini dijawab juga di buku tulis, kemudian hasilnya difotokan dan dikirim ke WA saya ya. Ini saja mungkin adik-adik yang Bapak cintai ya. Terima kasih ayah bunda sudah membantu putra putrinya dengan baik. Semoga pertemuan singkat ini sekalipun hanya melalui video, semoga bermanfaat bagi saya pribadi, bagi kita semua, ayah, bunda, dan putra-putri kita semuanya ya. Saya cukupkan, Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.